Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala ikhtilafal laili wan nahari laayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sadiqul wa'di al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ahussukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. Wa tadabbaru qawla rabbikum a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua, serta salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku hati pada kesempatan ini dalam rangka kesempurnaan rukun khutbah menurut sebagian ulama. Saya berpesan kepada kita semua, utamanya diri saya sendiri, mari kita senantiasa berupaya memelihara dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan menurunkan barakahnya kepada kita semua, baik yang bersumber dari langit maupun yang bersumber dari perut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jumat hari ini adalah Jumat terakhir dari tahun 2023 Miladiah. Insyaallah hari Senin yang akan datang kita akan memasuki tahun 2024 Miladiah. Pergantian tahun adalah hal yang menjadi perhatian bagi setiap orang. Oleh karena itu, sekalipun pergantian tahun Miladiah bukan tahun kita, tapi dia adalah tahun yang memiliki juga makna di dalam kehidupan kita. Begitu besar pengaruhnya dalam kehidupan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Tahun Miladiah ini disebabkan karena sekian ratus tahun kita dijajah oleh bangsa yang menggunakan penanggalan yang seperti ini, jamaah yang saya. Oleh karena pergantian tahun melalui pergantian hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, sehingga perlu juga mengambil manfaat dan pelajaran dari pergantian tahun. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, laayatin liulil albab, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran, jamaah yang saya muliakan. Oleh karena itu, dalam rangka pergantian tahun ini, yang pertama-tama kita lakukan ialah mensyukuri sebagai suatu nikmat Allah, karena kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kehidupan ini kita masih bisa menambah pahala amal ibadah yang kita lakukan di dalamnya, jamaah yang saya muliakan. Dan sama sekali kita dilarang dalam rangka pergantian tahun melakukan hal-hal yang mubazir, melakukan pesta pora yang berlebihan yang tidak ada manfaatnya, jamaah yang saya.
Oleh karena itu mari kita memelihara anak-anak kita, remaja-remaja kita, agar di dalam pergantian tahun yang seperti jangan larut mengikuti orang-orang yang melakukan yang seperti itu, karena memang dia berbeda dengan kita jamaah yang sayang. Alhamdulillah saya melihat tahun lalu pergantian tahun tidaklah sesemarak tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan tahun ini juga demikian keadaannya. Bahkan kalau di Bandung, di Jogja, di mana saya pernah tinggal, saya menyaksikan bahwa remaja-remaja diarahkan, remaja masjid melakukan kajian-kajian di dalam masjid pada malam-malam yang seperti hal ini perlu kita budayakan juga di kalangan remaja kita jamaahnya, sehingga dia tidak memperoleh kesempatan untuk ikut larut dengan acara-acara yang sebenarnya bukan acara yang kita senangi jamaah yang sayang. Dan antara sekian banyak pelajaran yang bisa kita petik dalam pergantian tahun ialah bahwa pergantian tahun itu begitu cepat rasanya waktu ini berjalan, sehingga tidak terasa tahun lalu di awal tahun kita sudah mengakhiri tahun 2223 miladiah jamaah yang pelajaran yang kita ambil dari situ ialah kalau perjalanan waktu itu begitu cepat, maka berarti perjalanan umur kita juga begitu cepat jamaah yang saya muliakan. Kalau kita mau respect ke belakang, kita mengingat waktu kita lahir, tentu kita belum ingat. Tapi ketika kita mulai sadar, tahu apa yang terjadi, kita kembali mengingat betapa cepatnya rasanya perjalanan waktu. Kita anak-anak menjadi remaja, menjadi dewasa, kemudian menjadi tua jamaah yang saya muliakan. Perjalanan waktu begitu cepat menunjukkan bahwa perjalanan umur kita juga begitu cepat jamaah yang saya muliakan. Kemudian yang kedua, bahwa dalam perjalanan waktu itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan jamaah yang saya muliakan, bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan ini ada perubahan-perubahan yang terjadi. Perjalanan waktu itu dibarengi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, baik fisik kita, psikis kita, semuanya mengalami perubahan. Fisik kita ketika masih kecil, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa dan menjadi tua, akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan fisik kita, psikis kita. Waktu kecil, waktu remaja, pikiran kita masih tajam, tapi setelah menjadi tua semuanya berubah jamaah yang sayang. Aman nu'amirhu nunakkis bil haq. Siapa yang diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka akan mengurangi segala asal kejadian. Pikiran sudah berkurang, ingatan sudah berkurang, bahkan tenaga sudah berkurang jamaah yang saya muliakan. Selanjutnya, bahwa perubahan waktu itu ada awal dan ada akhirnya. Ketika malam akan berakhir dengan siang, dan ketika siang akan berakhir dengan malam. Begitu juga kehidupan kita, semuanya akan berubah dan berakhir jemaah yang sayang. Tidak ada yang kekal dan abadi. Kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada di muka bumi ini semuanya akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menyadari betapa banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita jemaah, sudah akan berakhir semuanya jemaah. Saya berbicara tadi dengan Pak Rasid, Ustaz Rasid. Saya bayangkan, saya cerita bagaimana banyaknya teman-teman yang sudah tidak nampak. Bahkan saya, jangankan teman saya, mahasiswa saya yang sama-sama menjadi dosen di IAIN, sudah banyak yang mendahului saya jemaah yang saya muliakan. Oleh karena itu, kehidupan ini sangat sebentar jemaah. Kehidupan kita di dunia ini hanya sekedar saja. Ketika kita menghitung satu hari itu sama dengan 1000 tahun akhirat jemaah yang sah. Kalau kita bandingkan berapa jam saja kita hidup di dunia ini
Oleh karena itu yang paling pokok ialah bagaimana di akhir tahun yang seperti ini kita mengadakan introspeksi pada perjalanan kehidupan kita sama-sama. Apakah kehidupan kita bertambah baik, baik dunia maupun akhirat kita? Ataupun kehidupan kita dunia akhirat tidak mengalami perubahan, sama saja dengan tahun sebelum? Ataukah kehidupan kita lebih baik daripada ketika kehidupan kita sama saja dengan tahun lalu, maka itu berarti kita merugi jemaah yang sayang. Dan ketika kehidupan kita sama saja itu merugi. Kalau tidak sama lebih baik yang lalu daripada yang baru lalu ini, maka itu akan menunjukkan kita celaka. Kecuali orang yang hidupnya hari ini lebih baik dari kehidupan yang kemarin, maka itulah orang yang beruntung jemaah yang sayang. Untuk melakukan introspeksi ini ada satu pesan Sayyidina Ali kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang bisa kita jadikan dasar. Ada 3 pesan Sayyidina Ali kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amikun wa huziz zada fa innas safara ba'idun wa haqqil hamlata fa innal masirata saqilah. Yang pertama, jaddidis safinata fa innal bahra. Perbaharui perahumu karena sesungguhnya lautan yang akan kita tempati berlayar sangat-sangat dalamnya. Dalam arti kata, perkuat dan perkokoh imanmu karena kehidupan dunia ini tambah lama tambah banyak pengaruh yang bisa membuat iman kita menjadi goyah. Jemaah yang sayang, kadang kita melihat seorang ketika dia berbicara kita tertipu bahwa mereka lah orang yang bisa kita harapkan membangun dan membela kebenaran dan keadilan. Tapi lama kelamaan karena pengaruh situasi, keadaan dan lain-lain sebagainya, ternyata kita tertipu jemaah yang sayang. Oleh karena itu memang Rasulullah sudah wanti-wanti bahwa akan datang suatu masa di mana memelihara dan memegang iman itu sangat-sangat susahnya. Kalau kau memegang erat-erat, tanganmu akan terbakar. Tapi kalau engkau memegang dengan tidak erat, dia akan jatuh meninggalkan engkau jemaah yang sayang. Itulah sebabnya Rasulullah berpesan, gigitlah imanmu, gigitlah agamamu dengan gigi gerahmu. Jangan kau gigit dengan gigi depanmu karena dia bisa jatuh. Jemaah yang sayang, ya, itu yang pertama pesan daripada Sayyidina Ali kepada perkokoh dan perkokoh iman untuk menghadapi kehidupan yang sekian banyak pengaruh yang tidak baik. Kemudian yang kedua, huziz zada fa innas safara ba'idun. Ambil bekal sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena perjalanan yang akan kita tempuh sangat-sangat jauhnya, very far. Kata orang Bugis jemaah yang sayang, sangat jauh perjalanan. Kita akan masuk ke liang kubur, tidak tahu berapa lamanya kita akan tinggal di situ menunggu sampai terjadinya hari kiamat. Nenek kita Adam, Nabi kita besar Muhammad SAW sudah berapa tahun tinggal. Bukan berarti di sana tidak ada kehidupan, bahkan disitulah mulai kita menikmati apa yang kita bawa dari dunia. Kuburan yang akan kita tempati setelah meninggal dunia bisa menjadi raudatun min riyadil jannah, salah satu taman dari taman-taman surga disebabkan apa yang kita bawa masuk ke dalam. Atau yang menjadi khufratun min khufarin nar, salah satu parit dari parit-parit neraka. Itu juga ditentukan oleh apa yang kita bawa dari kehidupan dunia ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhir. Paman zara'a hasanatan hasadagiratan. Siapa yang menanam kebaikan dia akan menuai kebahagiaan. Waman zara'a sayyi'atan hasadanadamatan. Siapa yang menanam kejahatan dia akan menuai penyesalan yang tidak ada hentinya. Jemaah yang saya mulia. Oleh karena itu mari kita gunakan waktu mumpun kita masih diberikan umur Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga pesan Sayyidina Ali, wa hafifil hamlata fa inna sabra wa uzara fa inna safara ba'idun. Yang ketiga ialah hafifil hamlata, peringan bebanmu, fa innal masirata saqilatun, karena perjalanan ini sangat-sangat beratnya jamaah yang saya.
Dalam arti kata, jangan kau masuk kubur kalau kau memiliki dosa, baik dosa itu kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Itulah sebabnya Allah berkata, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati sebelum engkau selamat. Bersihkan dosa kita yang berhubungan dengan Allah dengan banyak bertaubat, dan bersihkan dosa kita dengan sesama manusia agar kita tidak membawa bekal dosa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 hal yang harus kita usahakan, pikirkan di menjelang akhir tahun ini. Yang pertama, karena inilah 3 bekal yang bisa menyelamatkan kita menghadap Allah Subhanahu. Yang pertama, perkokoh akidah kita. Yang kedua, perbanyak amal ibadah yang kita bawa menghadap Allah. Dan yang ketiga, bersihkan diri dari dosa dan kesalahan, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Itulah sebabnya Allah dalam Al-Quran berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Dan hendaklah setiap orang memperhitungkan, melihat dan merenungkan apa-apa yang dia persiapkan untuk kehidupannya besok. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Sekali bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Ketiga hal inilah yang disebut dengan takwa jamaah yang sah. Dan inilah bekal yang sebaik-baiknya seperti Allah Subhanahu. Khair taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwa, bikinlah bekal, karena sesungguhnya bekal yang sebaik-baiknya adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Insya Allah ketika kita kembali kepada Allah dengan jalan yang seperti ini, kita akan meraih kebahagiaan untuk selama-lamanya di akhirat nanti insyaallah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazida ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadim. Qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'ad. Allahumma ja'al hayata ziyaratan lana fi kulli waj'al mauta rahatan lana. Allahumma la tada'na fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan illa qadaitaha wa yassarta wa yassir umurana wa ashrah sudurana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahtim bis salihat. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wal ikhwani allazina sabaquna bil iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tuzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullahal 'azim yazkurukum
was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi azza wa jalla akbar wallahu ya'lamu ma